melalui spirit, melalui hati yang mengucap syukur. Tuhan memberikan jauh lebih dari apa yang dia pikirkan, saudaraku. Karena pada saat itu kalau kita tahu bahwa adat istiadat mereka, kalau perempuan, seorang perempuan yang sudah menjadi janda dan tidak mempunyai anak laki-laki, haknya diabaikan oleh masyarakat. Yang bisa fight for her right, yang bisa fighting, yang bisa membela akan haknya, yaitu anaknya laki-laki. Dan Gehazi tahu waktu Nabi Elisa bertanya apa yang dia butuhkan. Gehazi tahu dia tidak punya anak. Sehingga Tuhan memberikan suatu anak. Nabi Elisa mengatakan bahwa pada waktu ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Saudaraku, biarlah kita juga boleh belajar pada pagi hari ini. Yang ketiga, saudaraku, ayat yang ke-18 kita baca. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah dia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Ayat 19, tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Ayat yang ke-20, diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, dan ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada Nabi Allah itu dan akan terus pulang. Ayat yang ke-23. Perhatikan, suaminya mengatakan, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Ayat yang ke-25. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu? Jawab perempuan itu, selamat. Yang ketiga, everything is alright. Perempuan Sunem ini mempunyai suatu positive attitude yang menghasilkan positive faith. Kita lihat dengan jelas di dalam kisah ini, di dalam cerita, di dalam firman Tuhan. Ketika suaminya bertanya kepada dia, mungkin anaknya mengalami suatu aneurism, kita tidak tahu karena firman Tuhan mengatakan. Tapi tiba-tiba waktu anaknya di ladang berserta dengan suaminya, anaknya menjerit, kepalaku, kepalaku. Dan pada saat itu dia menyuruh salah seorang bujangnya untuk dibawa kepada ibunya, dan anaknya tidak tertolong. Anaknya meninggal, saudaraku, dan dia bawa anak itu ke kamar daripada Nabi Elisa. Suatu yang ibu ini alamin, bukan suatu hal yang anaknya kena pisau, atau suatu hal yang anaknya jatuh sehingga berdarah. Tapi suatu hal, kalau kita tahu suatu hal yang sangat tragis, yaitu anaknya meninggal. Anak satu-satunya, bahkan anak yang dia kasih, anak yang mungkin dia tidak harapkan sebelumnya. Tapi dikatakan, kalau saya boleh katakan, anak dari perbuatan pekerjaan daripada tangan Allahnya. Pada saat itu anaknya meninggal. Saudaraku, orang mengatakan, kalau kita kehilangan orang tua, we lost the past. Kalau kita kehilangan spouse kita, we lost the present. But if we lost our children, we lost the future. Suatu keadaan yang dialami oleh ibu Sunem ini, wanita Sunem ini. Dia seakan-akan dia tidak tahu apa yang akan dia perbuat. Tapi pada saat suaminya mengatakan, kenapa engkau akan menghampiri Nabi Elisa, menemui Nabi Elisa. Ini bukan suatu hari Sabat dikatakan. Ini bukan bulan baru. Tapi apa yang dia katakan, jawaban dia katakan, jangan khawatir. Sehingga pada waktu dia bertemu dengan Elisa pun, firman Tuhan mengatakan, how are you doing? Gehazi bertanya kepada dia, how is your children? How are you? How is your husband? Dia katakan, it is well.
everything is alright. Kenapa dia bisa mengatakan hal yang demikian, saudaraku? Karena dia mempunyai, I believe, dia mempunyai suatu attitude, suatu faith yang luar biasa, yang positif. Dia tahu, dia datang ke orang yang tepat. Dia boleh menjamah, dia boleh datang ke orang yang tepat. Dan dia tahu, melalui perjalanan kehidupan dia melihat akan apa yang Nabi Elisa kerjakan, akan apa yang Nabi Elisa katakan. Allah daripada Nabi Elisa perform so many things. He come to the right source. Karena itu dia boleh mengatakan dengan suatu attitude, dengan suatu faith yang positif. Dia katakan everything is alright. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan certain thing terjadi juga di dalam kehidupan kita. We not live di dalam suatu awang-awang. Kita tidak hidup di suatu, kalau kita di retreat seringkali kita merasa we are so lift up high. Kita merasa dibangkitkan. But when we go down, kita hidup di dalam real world. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang tidak mengenakan terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang kita tidak mauin, kita tidak senangin terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah itu mungkin masalah di dalam keluarga kita? Apakah itu mungkin sickness, sakit penyakit yang Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah itu mungkin suatu harapan yang tidak terpenuhi, suatu death di dalam family kita, bahkan Tuhan izinkan hal-hal yang demikian terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, tapi satu hal yang kita lihat perempuan ini, dia mempunyai suatu faith. Dia mempunyai suatu respon yang luar biasa. How is our response this morning? Kalau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa the job not treat us well. Mungkin kita merasa society di sekitar kita not treat us well. Mungkin kita merasa hal-hal yang membuat kita discouragement. How is our response di dalam kehidupan kita? Saudaraku, are we become a better person? Or we become a bitter person? Apa yang menjadi respon kehidupan kita? Apakah kita respon, kita menjadi negatif, kita menjadi bitter dan penuh dengan kemarahan, atau kita justru tetap mempunyai good attitude dan menaruh kepercayaan kita tetap kepada Tuhan and let Him take over di dalam situation yang kita hadapin? Biar kita boleh kembali di dalam firman Tuhan. Suatu artikel mengatakan bahwa 70% orang yang hidup, 70% of people in our society today is angry. Saudaraku, they angry about something. Mungkin itu angry about anaknya, mungkin itu angry about keluarganya, mungkin itu angry about istrinya, temannya, jobnya, atau terhadap dirinya sendiri. Bayangkan saudaraku, 7 di antara 10 people angry about something. Saudaraku, biarlah pada pagi hari ini kita kembali. Ada suatu kesaksian dari James, namanya James Tony. Dia adalah seorang yang terkenal dengan pukulan-pukulannya yang begitu agresif. Pukulan-pukulannya luar biasa. Dia seorang pemain boxing. Pada saat dia di panggung dikatakan, dia berusaha memukul lawannya dengan sedemikian lupa dengan pukulan-pukulan yang mematikan. Saudaraku, seperti orang yang kesurupan. Selama bertahun-tahun dikatakan dia menjadi middleweight champion of the world. Pada suatu ketika dia diinterview, saudaraku, oleh seorang reporter. Dikatakan, James, what make you so good? Apa yang membuat engkau begitu bagus di dalam permainanmu? Saya lihat pada waktu engkau boxing, pada waktu engkau bermain di lapangan, dikatakan bahwa engkau begitu memberikan pukulan-pukulan yang begitu mematikan akan lawanmu. Engkau begitu main, begitu dengan menikmati pukulan-pukulanmu. Apa yang membuat engkau bermain seperti itu? Reporter ini menduga, sebagaimana para profesional boxer yang selalu mengatakan, well you know, ini adalah suatu pertandingan yang harus saya menangkan. Saya harus menangkan pertandingan ini, dan juga karena saya suka boxing. Tapi saudaraku, pada waktu itu, saudara bisa Google James Tony. Dia katakan, saudaraku, dia melihat akan reporter ini dan dia katakan, do you really want to know what is the reason? Apakah engkau really want to know what is the reason I play that kind of playing? Saya begitu agresif di panggung. Do you really want to know what is the reason?
Dan dia katakan, pada waktu saya masih kecil, dia katakan, ayah saya meninggalkan kami. Ayah meninggalkan keluarga kami. Dan saya melihat ibu saya sedemikian menderita. Dia harus bekerja secara banting tulang siang dan malam untuk keluarga kami. Karena itu, pada saat saya growing up, melalui profession saya ini, setiap kali saya bertanding, dia katakan, setiap kali saya boxing di panggung, saya membayangkan bahwa lawan saya itu seakan-akan dia adalah ayah saya sendiri, dia katakan. Karena kebencian dan kemarahan saya terhadap dia katakan, saya tuangkan dalam permainan boxing saya terhadap setiap lawan saya. Karena pengalaman masa kecil, karena ditinggal oleh ayahnya yang membuat dia menjadi bitter person, yang dia tuangkan melalui permainan-permainan dia. Saudaraku, how about our response? Yang kedua, Viktor Frankl, seorang MD PhD, seorang neurologis, seorang psikiatris dari Austria, seorang Holocaust survivor. Dia seorang yang mengalami siksaan yang luar biasa selama di camp, Nazi camp concentration. Dikatakan selama di Nazi camp, dia melihat ayahnya, dia melihat ibunya, dia melihat brothernya, dia melihat istrinya dibunuh satu persatu. Mereka dimasukkan di dalam gas chamber. Dia mengatakan pada waktu dia mengalami concentration camp, waktu dia berada di Nazi concentration camp, dia katakan bahwa dia ditelanjangin, semua belonging, semua possessionnya habis, saudaraku. Dia katakan there is nothing that I can a reason for me to survive. Tapi pada waktu dia survive daripada Holocaust ini, survive, dia menjadi inspiration for million of people. Karena kata-kata dia, karena quote-quote yang dia ucapkan. Dia salah satu quote-nya yang paling terkenal, dia katakan, kata-kata yang dia ucapkan kepada orang-orang yang menyiksa dia, orang-orang yang membunuh akan keluarganya, orang-orang yang memberikan suatu hal yang sedemikian terrible di dalam kehidupannya. Salah satu quote yang terkenal yang dia katakan, listen to this. The one thing you cannot take it away from me is the way I chose to respond to what you do to me. The one thing you cannot take it away from me is the way I chose to respond to what you do to me. Satu hal yang dia katakan yang kamu tidak bisa mengambil di dalam kehidupanku. Satu hal yang kalian tidak bisa mengubah, yang kalian tidak bisa mencuri di dalam kehidupanku, yaitu respon yang aku berikan terhadap orang-orang yang sudah did wrong to myself, yang sudah menyiksa akan kehidupanku. Saudaraku, dia katakan the salvation of man is through love and in love. Banyak sekali, if you Google it, banyak sekali quote-quote yang Dr. Viktor Frankl ini katakan dan menjadi inspiration for million people until now. Dikatakan dia hidup sampai usia 90 lebih dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dua orang yang mengalami hal yang sama di dalam kehidupannya. Dua orang yang mengalami hal yang sama di dalam kehidupannya. Hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang menyakitkan. Tapi dua respon yang berbeda yang dua orang ini berikan. James Conney, dia respond because he become a bitter person. Tapi Viktor Frankl, he respond to be a better person. Biar pada pagi hari ini, on this special day, kita juga boleh belajar. Wanita Shunem memilih respon yang kedua. Dia mengatakan, dia tetap mempunyai suatu attitude of faith. Karena dia tahu bahwa positive attitude, it will create the positive faith that enable God to do the impossible thing. Pada saat itu mungkin dia tidak tahu apa yang dia harus perbuat. Firman Tuhan mengatakan pada waktu dia melihat Elia, dia tersungkur dan dia memegang akan Elia. Pada saat itu Tuhan tidak reveal ke Elia, Nabi Elisa, bahwa anaknya meninggal. Tapi Nabi Elisa cuma tahu waktu Gehazi bujangnya berusaha untuk menyingkirkan wanita Shunem ini dari kaki Elisa, Nabi Elisa. Nabi Elisa tahu biarkan perempuan ini.
karena hatinya pedih. Apa yang Nabi Elisa cuma tahu hatinya lagi trouble, hatinya lagi pedih. Dia tidak tahu situation yang dihadapi oleh perempuan ini. Tapi satu hal dikatakan bahwa perempuan ini dikatakan bahwa sebagai di dalam keadaan yang dia hadapin, perempuan ini chose to respond. It is well, semuanya alright. Dan dia tahu bahwa situasi, even though anaknya hidup atau tidak hidup, yang saya percaya saat itu dia tidak tahu what is the purpose, tapi dia mempunyai suatu faith. Dia mempunyai suatu faith yang dia keep di dalam kehidupan dia. Yang keempat, saudaraku, ayat yang ke-30, ayat yang ke-29 dikatakan, maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Ayat yang ke-30. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan akan hal ini. Dia katakan, ibu Sunem ini mengatakan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Sebetulnya Nabi Elisa di dalam ayat-ayat pembacaan firman Tuhan yang kita baca, dia mengutus bujangnya. Dia mengutus Gehazi, aku berikan tongkatmu, pergilah untuk ke tempat daripada ibu ini dan letakkan tongkatmu di dada daripada anak itu. Dia mengutus akan bujangnya untuk cepat-cepat ke tempat wanita Sunem. Tapi apa yang wanita Sunem ini lakukan? Dia katakan dengan kata lain, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. I will not leave you. If you not move, I will not leave you. Saudaraku, suatu iman yang luar biasa. Perkataan inilah yang membangkitkan Nabi Elisa untuk dia bangkit, bergerak dan berjalan bersama dengan perempuan Sunem ini. Dia katakan, I will not leave you, I will not leave you. Saudaraku, biarlah pada pagi hari ini kita belajar. Elisa adalah hamba Allah. Dan perempuan Sunem ini tahu dia adalah satu-satunya her direct link to God. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa menghubungkan dia dengan Allahnya. Whatever, no matter, what is the end, what is the result. Perempuan ini tidak tahu, saudaraku, kalau anaknya akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali. Perempuan ini tidak, I believe, tidak ada seorang pun yang tahu akan masa depan kita. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dengan anak itu. Tetapi satu hal yang dia katakan, I will not leave you, Elisa. I will not leave you. Dan perkataan itulah yang membuat Elisa bangkit. Yang membuat sesuatu terjadi secara luar biasa di dalam kehidupan keluarga ini. Saudaraku, biar perkataan ini juga sama perkataan yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Sometimes saat-saat kita mengalami hal-hal yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, Dia tidak Allah yang tidak bisa mengingkari janjinya sendiri. Even though kita tidak setia, tetapi Dia adalah Allah yang setia. Seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita, pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi discouragement, we try to run away from God. We try to get angry with God. Kita marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal ini terjadi, Tuhan? Kenapa my job is demikian? Atau kenapa keluargaku demikian? Kenapa my team is demikian, dan so on and so on and so on. Kita menjadi marah dengan Tuhan. Kita try untuk melarikan diri dari Tuhan. Tapi saudaraku, pada pagi hari ini kita belajar dari perkataan perempuan ini. I will not leave you. God, I will not leave you. Whatever happen. Perempuan Sunem ini tidak tahu the end of the result. Tapi suatu perkataan iman yang dia ucapkan. I will not leave you, Elisa. If you not go with me, I will not leave you. I will not leave you, God. If you not go with me, if you not stay in my life,
I will not leave you. God, I will not leave you. Biar perkataan ini boleh menjadi suatu perkataan pada pagi hari ini di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita lihat akhir daripada kisah ini. Tuhan honor faith daripada perempuan Sunem ini. Melalui Nabi Elisa, restoration boleh terjadi di dalam kehidupan perempuan Sunem ini. Dikatakan bahwa yang sudah mati itu dihidupkan kembali. The hope yang dia sudah tidak punyai kembali dihidupkan di dalam kehidupan perempuan Sunem dan keluarganya. Yang sudah tidak ada harapan, Tuhan memberikan suatu harapan kembali. Saudaraku, biarlah pada pagi hari ini kita boleh belajar dari kehidupan perempuan Sunem ini. Kehidupan yang mempunyai hati yang melayani. Kehidupan yang we go through life dengan suatu spirit contentment. Suatu spirit yang merasa cukup di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh merasa memberikan suatu thanksgiving dengan apa yang kita punyai. Mempunyai suatu iman yang positif yang ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, and no matter what is the outcome, kita mengatakan we never leave God. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Biarlah message pada pagi hari ini kita lihat, kita boleh mengencourage kita, boleh remind us. Saudaraku, kalau kita tidak hanya suatu restoration yang terjadi untuk anaknya dihidupkan, tapi di dalam 2 raja-raja saudara baca di rumah, 2 kali restoration di dalam kehidupan dia. Dalam 2 Raja-Raja 8 dikatakan bahwa pada masa itu akan terjadi suatu kelaparan di negeri di mana perempuan Sunem ini tinggal. Dan Nabi Elisa mengatakan untuk perempuan Sunem ini pergi daripada negerinya karena ada 7 tahun masa kelaparan. Pada waktu perempuan Sunem dan keluarganya meninggalkan negerinya dan tinggal di Palestina, pada saat dia kembali dikatakan bahwa ladangnya, bahwa properti rumahnya semuanya sudah hilang, saudaraku. Karena mungkin diambil the king government setempat karena dianggap sebagai abandoned property. Tapi firman Tuhan mengatakan melalui kehidupan perempuan Sunem ini, pada saat raja itu melihat perempuan Sunem ini dan raja itu mendengar akan kesaksian bahwa anaknya pernah dihidupkan melalui Nabi Elisa. Dikatakan bahwa raja memberikan kembali apa yang sudah hilang. Restoration kembali terjadi di dalam kehidupannya. Ladangnya, tempat penghasilan makan mereka dikembalikan, rumahnya dikembalikan. Bahkan lebih daripada itu, firman Tuhan menuliskan selama 7 tahun hasil ladangnya pada waktu dia meninggalkan negerinya dikembalikan oleh raja di dalam kehidupan perempuan Sunem ini. Biarlah pada pagi hari ini saudaraku, firman Tuhan stop sampai di sini. Tapi kita boleh belajar dan kita boleh menerima apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Kita boleh melihat akan kehidupan perempuan Sunem ini. Untuk kita boleh juga mengalami suatu berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita